innal insana la yatgha ar-ra'a istaghna inna ila rabbika ruj'a ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla ara'aita in kana 'ala al-huda aw amara bit-taqwa ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allaha yara kalla la'in lam yantahi lanasfa'an bin nasiyah nasiyatin kadhibatin khati'ah falyad'u nadiyahu sanad'u zabaniyata kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Ini yang berbedanya banyak sekarang. Ya, tenang, memang tapak membeli. Kalla ay haqqan, sungguh jangan begitu. Innal insana la yatgha, sesungguhnya manusia itu sombong. La yatgha di sini sebagian ulama mengartikan togo. Togo itu kalau orang Jawa bilang lacut. Lacut itu melewati batas. Ar-ra'ahu istaghna, pada saat dia melihat dirinya ay nafsahu istaghna, sudah merasa cukup bil mali, dengan harta. Orang manusia itu biasanya kalau dia sudah merasa cukup itu menjadi togo. Togo itu melewati batas, togo itu lacut, togo itu sombong. Kepada Allah, orang kalau sudah merasa cukup, ibadahnya kurang lagi. Adanya orang lagi masih mau rajin ngaji ini kan karena memang masih pada susah. Contohnya Injil. Kalau dia udah kaya belum tentu mau ngaji. Jadi ini sekarang ilham datang ini biasanya lagi nggak begitu punya duit. Kalau duitnya banyak kemarin dia nggak datang kan ya. Sekarang lagi datang dia nggak punya duit ya. Juga lagi banyak apa nggak punya duit nah. Jangan-jangan kita semua begitu. Gak usah orang lain ini. Kita itu kadang-kadang kalau lagi butuh sama Allah nangis. Tapi kalau udah gak butuh pulang. Orang kalau rajin ziarah, tawasul itu lagi punya hajat itu. Biar kontrakannya laku, sawahnya laku, dagangnya laris kan begitu. Kalau udah laku beneran mah, ya, oh ziarah, sembahyang aja pokok. Masalah ayat ini saudara turun di Abi Jahlin ketika dulu ada orang namanya Abu Jahal. Abu Jahal pamannya Nabi. Waro'a, adapun fi'il ro'a alamiyatul wastalna maqbulun sahih. Jadi ayat ini turun dalam sebagian riwayat ya terkait dengan Abu Jahal. Walaupun menurut yang lain ya sifatnya umum aja, nggak usah Abu Jahal. Kita juga jangan-jangan kalau udah terasa kaya cukup jadi sombong. Ada orang dulu sering iktikaf di masjid, begitu udah sukses dia lewat sama anaknya. Dia bilang sama anaknya, nah dulu bapak waktu susah iktikafnya di masjid ini, waktu susah. Anaknya bilang, saya nggak pernah kesini lagi pak. Ya udah repot. Tapi kalau mau ayo dah. Mau iktikaf pak, nggak numpang kencing aja. Rupanya kalau pun ke masjid numpang. Inna ila rabbika ruj'a. Padahal sesungguhnya mereka itu wahai manusia kepada Tuhanmu kalian itu ar-ruj'a ay ar-ruju. Kalian akan kembali. Takhwifun lahu, ayat ini merupakan
ancaman kepada manusia. Fayujazi, maka sesungguhnya Allah akan membalas atau dia orang yang tawwa, orang yang lanjut, orang yang sombong, orang yang tidak mau mengerjakan perintah Allah itu sombong. Bima yastahiqu, dengan hukuman siksaan yang pantas buat mereka. Ara'aita ay akhbir, atau ya bisa juga ara'aita, tidakkah kau heran melihat fi mawadhi'a thalatha li ta'ajjub. Nanti ada 3 kali ara'aita dalam surah ini. Para ahli tafsir mengatakan ini bermakna ta'ajjub, artinya sesuatu yang bermakna heran-heran. Ara'aita, tidakkah kalian heran alladzi yanha, pada orang yang mencegah. Huwa Abu Jahal, orang itu namanya Abu Jahal. Mencegah siapa? Abdan idza sholat, seorang hamba Allah. Huwa, yang dimaksud abdun di sini adalah an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Idza sholat, ketika Nabi sholat. Ara'aita in kana 'alal huda, tidakkah kalian tahu in kana, jika orang yang dicegah itu yakni Nabi Muhammad ayil manhi 'alal huda, justru dialah yang mendapatkan hidayah Allah. Au amara bit taqwa, ya, atau dialah yang memerintahkan pada ketakwaan. Saudara-saudara, nah ini dalam satu riwayat Abu Jahal ngomong begini, kalau Muhammad katanya nanti sampai berani sholat di depan Ka'bah, gua injek punggungnya. Kalau kata bahasa Betawinya, aku akan injek punggung. Nah, saudara-saudara, itu niatan daripada Abu Jahal. Kalau sama Muhammad sholat katanya di Ka'bah, aku akan injek punggungnya dan aku akan kalau bahasa kita itu mukanya itu aku akan blesek, lebih apa? Saya diinjak itu punggungnya diinjak sampai mukanya itu kena tanah. Nah, dia baru ngomong turun ayat ini. Masya Allah, zaman dulu gitu. Ada orang mau melakukan keburukan langsung ditegur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, ya kapok ya. Ya, itu kayak gini Jo, kalau serius. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla, tidakkah kalian tahu? Tidakkah kalian melihat in kadzdzaba, jika orang yang mencegah orang sholat itu telah mendustakan Nabi, ai an-nahi an-nabi. Wa tawalla, dan dia berpaling anil imani, dari iman. Alam ya'lam, tidakkah dia tahu bi annallaha, bahwasanya Allah yara, maha mengetahui, maha melihat, ma sadara itu, atas apa yang keluar dari mulutnya. Jadi dia baru ngomong, Allah langsung meluruskan firman-Nya itu. Aya'lamu fayujazihi alaihi. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini seakan-akan ingin menjelaskan, dia ngomong begitu dipikir Allah nggak tahu. Ya, dia berminku ya ta'jib minku ya muqaddar. Maksudnya ayat ini bilang, heranlah kalian wahai yang diajak bicara oleh Allah dalam ayat ini. Artinya kita semua, kita suruh heran. Min haitsu nahyihi 'anis shalah. Dari orang itu berani-beraninya mencegah Nabi Muhammad sholat di Masjidil Haram.
Wa min haitsu anna al-mar'i 'ala al-huda. Padahal orang yang dicegah itu orang yang mendapatkan petunjuk. Amirun bit taqwa, yang menyuruh kebaikan. Ayat ini walaupun ini turunnya terkait Abu Jahal, tapi boleh jadi ini nasihat kepada siapapun yang menghalang-halangi orang berbuat kebaikan. Orang berbuat kebaikan dihalang-halangi. Aneh loh. Orang tuh mesti dihalang-halangi kalau ada orang berbuat apa keburukan. Nah, orang yang berbuat kebaikan malah dihalang-halangi. Orang yang berbuat keburukan, kemaksiatan malah didukung. Aneh. Itu berarti aneh. Wa min haitsu anna an-nahi mukadzibun mutawallin 'anil iman. Lebih aneh lagi, orang yang mencegah itu ya mukadzibun mutawallin 'anil iman, dia mendustakan dan berpaling dari iman. Nah, saudara-saudara, memang ayat ke-6 ini berbeda dengan ayat pertama dan ayat kelima. Isinya, kalau ayat pertama sampai kelima dari surah Iqra atau Al-Alaq itu bercerita tentang perintah membaca. Apa namanya? Perintah membaca. Dan itu adalah surat pertama yang turun kepada Nabi. Nah, kalau ayat ini bercerita tentang orang yang mencegah orang berbuat kebaikan. Kita tahu bahwa surah Al-Alaq atau Iqra ini adalah surah yang turun di Mekah. Itu artinya surah ini itu masih berbicara tentang fase pertama ya, di mana Nabi berdakwah. Tapi berdakwah itu di Mekah yang masih lagi susah-susahnya, ya belum dapat semacam dukungan lah gitu. Dihalang-halangi, seolah tadi dihalang-halangi. Artinya beliau bukan dalam arti dakwah ini, belum dakwah, sholat sendiri. Di Mekah itu kan dakwah tertutup dari mulut ke mulut, diajak gitu. Baru mulai ada perintah dakwah terbuka itu kan ya ketika sudah mau hijrah ke Madinah. Kalau di Mekah ayatnya masih berbunyi wa anzir ashiratakal aqrabin wahfid janahaka lil mu'minin. Itu masih begitu. Jadi waktu di Mekah ayatnya masih berbunyi wa anzir ashiratakal aqrabin. Berikanlah peringatan ashirataka, keluargamu, al-aqrabina, yang dekat-dekat. Kalau yang dakwah terbuka belum boleh. Ya. Lah, masih dihalang-halangi. Nah, makanya Allah bercerita tentang Abu Jahal. Nah, selain Abu Jahal, memang tokoh yang juga menghalang-halangi dakwah Nabi itu paman Nabi yang satunya lagi, namanya Abu Lahab. Siapa namanya? Abu Lahab. Ini menunjukkan bahwa memang model kita dakwah itu biasanya orang yang pertama kali, atau orang yang menghalang-halangi, orang yang bahasa gampangnya ya semacam itu, yang tidak suka pada orang dakwah, orang dekat. Orang dekat itu bisa keluarga, orang dekat itu bisa tetangga, dan orang yang justru menerima itu orang jauh. Nabi itu bukan berarti orang dekat nggak ada yang terima. Ada saudaranya Nabi yang Islam duluan, siapa? Ali bin Abi Thalib, Islam kuat. Nah, termasuk sebenarnya Abu Bakar dan Umar itu juga sebenarnya ya masih satu satu suku gitu, Quraisy. Jauh sekali enggak, tapi juga bukan kerabat yang sangat dekat, tapi masih saudara gitu.
yang masih mutar-mutar itu masih apa namanya sholat. Tapi justru yang welcome, yang sangat welcome itu menerima sekali justru orang Medina. Kemudian jauh, makanya ketika Nabi hijrah ke Medina langsung banyak di sana. Di Mekah Nabi dakwah 10 atau 12 tahun, segitu-gitu aja. Ya, 100 lah kalau bahasa kita jamaahnya gitu. Nambah, termurah, nambah, terkurang, ya segitu-gitu aja dakwah Nabi di Medina. Maaf, di mana namanya? Di Mekah. Nah, begitu ke Medina, baru Nabi Muhammad SAW jadi banyak. Nah, saudara-saudara, kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah nasiyatin kadibatin khati'ah falyad'u nadiyahu sanad'u zabaniyata kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Nah, ketika Abu Jahal bilang kalau sampai Muhammad sholat di Ka'bah akan saya injak punggungnya sampai mukanya kena tanah. Nabi jawab waktu itu, faqala laudana minni, andai kata benar Abu Jahal injak saya, ya niscaya malaikat akan nyamper dia seluruh anggotanya. Jadi istilahnya, ya bahasa gampangnya, kalau benar mau ganggu saya, ya bakal dihabisin dulu apa malah. Jadi omongan itu tidak terjadi. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Kalla, jangan begitu. Rad'un lahu adalah rad'un, pencegahan dari Allah lahu kepadanya. Jangan sekali-kali, ya. Sekali-kali jangan, ya. Ya. La illam yantahi, sungguh kalau dia tidak berhenti, ay amma huwa alaihi minal kufri, dari kekufuran yang dilakukannya, lanasfa'an bin nasiyati, maka kami akan menarik ubun-ubunnya, ay lanajuran nabi nasiyatihi ilan nar, nasiyatin kadibatin khati'ah, yakni ubun-ubunnya orang kadibatin yang mendustakan, khati'atin dan selalu berbuat buruk. Wasofaha, badal kira dari ma'rifat. Wasofaha, Allah menggambarkan ubun-ubunnya siapa namanya tadi? Abu Jahal itu bidalika, dengan gambaran ubun-ubun yang mendustakan dan yang berbuat khata', keliru. Sifat itu majazun, merupakan majaz. Wal muradu yang dimaksud bukan ubun-ubunnya yang mendustakan, ayu sahibuha, yang punya ubun, yang punya ubun-ubunnya itulah yang mendustakan. Nah, saudara-saudara, ya. Wal yad'u nadiyah, maka panggillah nadiyahu, orang yang memanggil. Ayat 17 ini dalam satu riwayat ada asbabun nuzul. Wa akhrajat Tirmidzi, Imam Tirmidzi meriwayatkan hadis wa ghairuhu dan yang lain. Ali bin Abbas, dari sahabat Ibnu Abbas, qala berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yusalli, Nabi Muhammad itu sholat. Faja'atu Abu Jahal, lalu Abu Jahal datang. Faqala, tiba-tiba Abu Jahal ngomong, alam anhaka an hadza, Muhammad, bukannya saya udah larang kamu sholat di Ka'bah ini?
Fazajarahu an-Nabi SAW. Gak usah gitu, Mak. Namanya pamannya kan lama panggil. Gak usah begitu, paman. Maka Abu Jahal merasa lebih tua umur, tua nasab. Innaka la ta'lamu ma biha nadin aktharun. Kamu kan tahu bahwa nad itu sebenarnya bisa diartikan kayak semacam kelompok ya, apa di situ ya, klub. Di situ apa terjemahan? Dia teman, kelompok teman. Kalian punah dia. Kalau sekarang dalam bahasa modern klub, grup lah, temannya banyak. Jadi kayak klub. Faqala Abu Jahal berkata, innaka la ta'lamu ma biha nadin aktsarun. Kamu kan tahu, teman saya itu yang di kampung banyak. Fa'anzalallahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala lalu menurunkan firman-Nya, "Falyad'u nabiyyahu." Dia udah panggil teman-temannya. Sana da'u zabani. Qala Tirmidzi hadza haditsun sahih. Lu panggillah teman-teman. Ai ahla nadihi wa huwa al-majlis yang tadi yatahaddatsu fihi al-qaum. Jadi dulu ada namanya kumpul majelis di mana mereka saling ngobrol. Ya, dia merasa banyak teman. Wakana qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Abu Jahal berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laman tahamahu haitsu nahahu 'anis shalah." Tatkala dia melarang dan membentak Nabi, melarang dan membentak Nabi dari sholat, dilarang. Laqad alimta ma biha rajulun aktaru nadiyan. Kamu kan tahu Muhammad, gak ada orang yang punya pasukan teman golong. Kalau bahasa Jawa golong, apa namanya? Golong yang lebih banyak dari saya. Kenapa kamu jadi melawan saya? La'amla'anna 'alaika hadzal wadi. Kalau kamu masih nggak percaya, nih lembah ini, karena kan Ka'bah itu dia kan modelnya di bawah. Kalau anda lihat sampai sekarang posisinya dia rendah. In syi'ta khailan yaradan wa khailan maradan. Kalau kamu mau, saya akan penuhi lembah ini dengan orang-orang berkuda yang rambutnya pendek, ataupun khailan wa rijalan maradan atau muradan, dan pemuda-pemuda yang muda-muda. Nah, maka ketika mereka nantangin, Allah mengatakan sanad'u zabani. Ya udah, kalau gitu suruh Abu Jahal memanggil teman-temannya. Sanad'u zabani, kami gantian akan memanggil malaikat zabani. Siapa malaikat zabaniyah? Ayil malaikatul ghiladu syida. Malaikat zabaniyah adalah malaikat yang galak-galak, yang kasar-kasar, li'ilaqihi fil hadithi, karena yang dikirim untuk menghancurkan Abu Jahal, ya, fil hadithi, yang ngomongnya ngawur. Lauda'ana diku, ya, kalau betul Abu Jahal memanggil teman-temannya, satu grupnya, la akhadathu zabaniyah tuqiyana, niscaya malaikat zabaniyah akan langsung menghukum Abu Jahal secara terang-terangan. Saudara-saudara, dalam beberapa riwayat itu orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Mekah itu sebenarnya diperlihatkan malaikat, termasuk pada waktu perang Badar.
termasuk perang Badar laut sama. Itu kan pasukan orang musyrik, orang Mekah 1000 lebih berkuda. Sementara orang Madinah, yakni sahabat Nabi 300-an. Jadi satu bagi berapa? 3. Sudah gitu nggak seimbang lagi. Yang punya onta, kemudian juga yang naik apa namanya kuda, banyaknya jalan kaki. Tapi itu nanti dalam beberapa ayat dan riwayat dijelaskan kalau apa namanya mereka itu melihat, mereka melihat orang berpakaian putih, lalu pedangnya itu canggih sekali mengenai orang-orang. Kadang-kadang orang diperlihatkan malaikat. Nah, dalam beberapa riwayat tadi, kalau benar ganggu Nabi Muhammad, itu Abu Jahal dan teman-temannya, pasti malaikat akan langsung mengambil mereka diana secara terang-terang alias kelihatan. Kala ayrabun lahu, jangan begitu. Karena ini pencegahan bagi mereka. La tuti'hu, jangan sekali-kali kau taat padanya ya Muhammad fi tarkis shalah. Kamu jangan sekali-kali tidak taat pada siapa? Pada Abu, ya suruh berhenti jangan mau. Wasjud, tapi sujudlah engkau. Sholli lillah, salatlah engkau kepada Allah. Waqtarib minhu, dan dekatlah engkau kepada Allah. Bita'atihi, dengan taat kepada Allah. Saudara-saudara, ayat ini dikenal dengan ayat sajdah. Apa namanya? Ayat sajdah. Ayat sajdah itu di Quran ada yang mengatakan 15 tempat. Di sini qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, ya, pada makna daripada sujud ini adalah sujud tilawah. Sujud ini maknanya sholat. Dan pada ayat ini mayoritas ulama mengajarkan kita sujud tilawah. Karena dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, annahu qala, bahwasanya Abu Hurairah berkata, sajadtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku sujud bersama Rasul ketika sampai pada surat Idza Sama'un Syaqqat itu. Ada tuh Idza Sama'un Syaqqat, ada sujud tilawah ya kan? Dan wa fi iqra bismi rabbika sajdataini, 2 kali sujud. Nah, makanya sujud tilawah itu ada yang mengatakan ya 2 kali sujud, ada yang mengatakan sujud sekali. Fa yusannu sujudu inda Syafi'i fi hadainil mawdhi'ain. Dalam pandangan Imam Syafi'i, ya, kita disunnahkan sujud pada 2 tempat ini, yakni surah Al-Insyiqaq, wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Yang lainnya itu la nafi itu, lainnya la ziyadah, lainnya la ziyadah atau zahidah, tambahan kan, bukan tidak, tapi lainnya dalam rangka taukid. Nah, inilah sujud tilawah. Nah, sujud tilawah itu dia dihukumi sama kayak sholat, sama kayak sujud syukur. Sujud syukur juga sama kayak sujud tilawah. Dia wajib punya wudu. Makanya kalau ada orang sujud syukur, sujud tilawah, kok nggak punya wudu aneh? Nggak boleh, karena dia sama kayak sholat. Kok sama kenapa? Pertama, sujud tilawah, sujud syukur, dia dihukumi sama dengan sholat biasa, karena dia harus punya wudu gitu kan. Kedua, sujud syukur, sujud tilawah sama kayak sholat, karena dia diawali dengan takbir, ditutup dengan salam.
Itu kenapa? Kalau ada orang membaca wasjud waqtarib atau mendengar orang membaca wasjud waqtarib, tapi dia tidak punya wudu, dia nggak sunnah sujud, ya nggak usah. Cukup membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, karena dia tidak punya wudu. Paham tuh? Sujud tilawah itu harus sujud syukur gitu juga. Ada orang divonis bebas, ada orang pulang umroh itu dari pesawat langsung sujud syukur. Punya wudu tuh. Kedua, keempat, karena dia sama kayak sholat itu kudu madhep kiblat. Ada orang divonis bebas di pengadilan sujud syukur madhep hakim. Ya, harusnya madhepnya kiblat. Nah, kecuali kalau dia nggak tahu kiblat, kira-kira aja lah. Kalau kita kan tahu lah ya kira-kira kiblat, kalau lagi di Cengkareng kita tahu kiblat di sholat, gitu kan. Nah ini wasjud waqtarib. Saudara-saudara, dan sujud itu termasuk tempat di mana saat kita paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid. Saat di mana seorang hamba paling dekat dengan Allah Tuhannya itu ya waktu sujud. Waktu sujud itulah dia yang paling dekat dengan Allah. Nah, itu yang paling dekat dengan Allah ya waktu sujud. Saudara-saudara, ini surah Iqra Al-Alaq. Sebelum saya lanjut, kalau ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan? Ya Pak, sujud di situ kan saya sambil sujud sambil doa, itu kan ada sholat. Apa doa itu pakai bahasa? Nah, yang namanya karena sujud itu hukumnya sama kayak sholat, diawali takbir, kemudian ditutup salam, maka ya berlaku hukum seperti sholat. Dia tidak boleh bicara kecuali dengan isi zikir atau doa-doa bahasa. Sujud tilawah, dia boleh yang afdal membaca doa yang sajada wajhi alladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi haulihi wa quwwatihi. Apa lagi? Ya, kalau imam masjid enggak. Kalau selain itu juga Kalau selain itu boleh diganti subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Sujudnya baca itu. Ya, apa? Sebenarnya belum lulus jadi imam. Kamu udah berani jadi imam masih tak hidayah, padahal saja dia belum hafal. Yang malu-malu dia paling. Kamu minta catat sama siapa saja jawab dia tadi kalau kalau wa basara wa syaqqa sam'ahu bi hawlihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Sebenarnya ada beberapa doa sih. Allahumma ja'alni minas sajidin li wajhik al-baqina min khasyatik. Ada lagi, Allahumma ja'alni, ya Allah jadikanlah saya minas sajidina di wajhik, dalam golongan orang yang sujud menghadap kekuasaan diri, al-baqina min khasyatik, ya selalu menangis karena rasa takut kepada Masya Allah. Ya kalau apa, subhanallah alhamdulillah, bisanya itu. Kalau saya begini, saya dapat masjid sama. Ini yang saya tanyakan, kali kita bangun, kalau apa sholat tanggal kedua dalam tahajud, karena di masjid kita bangun, kami sholat kita tahajud. Ya kan kalau orang bangun kan
pasti ketahui kan? Iya. Ya, Sholatnya itu. tahiyatul masjid. Makanya kalau pengen tahiyatul masjid keluar dulu sebentar. Keluar itu keluar dari masjid ke pinggir jalan. Masuk panggil supaya ya tahiyatul masjid itu loh ada pantas-pantasnya supaya bisa tahiyatul masjid. Tapi ada kata tidak, memang udah tidurnya di masjid, wudunya di dalam masjid juga. Jangan bilang kencing beraknya di dalam masjid juga kan. Tapi kan memang toilet itu rumit. Toilet itu mengatakan ya dibilang bukan tanah masjid ya tanah masjid. Dibilang apakah orang sah iktikaf di toilet ya nggak sah kan sudah salah itu. Itu yang namanya kayak gitu. Baik. Pak Yai, itu terkait dengan tadi yang sujud adalah saat paling dekat dengan Allah. Itu kadang-kadang pas sholat fardu imam tuh pas terakhir itu kadang-kadang lama sujudnya. Apakah terkait dengan saat paling dekat dengan Allah itu bolehkah di sholat fardu itu imam memanjangkan itu yang di kan kalau main tasbih kan 3 kali. Kadang-kadang pas terakhir itu lama banget imamnya. Nah ini ada imam pas sujud terakhir sujudnya lama. Nah itu ukuran lama ini relatif. Kalau lamanya katakan lebih panjang setengah menit, 5 menit lama loh. Ya, jangan bilang 5 menit. 5 menit bisa nggak bangun-bangun. Lo darah kan pusing turun. Dikira nggak pusing kalau kelamaan. Nah, kedua, ya makanya kalau terlalu kelamaan yang melewati batas kewajaran itu juga nanti bikin fitnah makmum. Kasihan makmum pulang lalu masih dan makmumnya penasaran udah bangun. Begitu bangun nggak tadi belum balik lagi. Untung dia nggak ngomong. Belum. Kalau dia ngomong belum batal. Gitu. Kalau dia ngomong belum maka batal. Tapi itu apa ya? Misalkan lebih lama dibandingkan sujud yang biasanya Pak, yang pertama 1, 2, 3 nggak apa ya? Misalkan sujud terakhir lebih lama dibandingkan sujud sebelumnya nggak apa ya? Ya boleh, tapi jangan terlalu lama sekali. Nah, mau jujur? Ya boleh. Makanya. Saya kan biasanya setelah sholat jamaah mami duduk. Mami duduk sakit dan nggak bisa ngimamin lah, jadi saya ngimamin. Terus? Tapi ngimamin saya pada yang pertama bahasa saya udah nangis gitu, nangis ya kan nangis sama mimi gitu. Saya nangis jadi yang kedua saya baca Fatihahnya saya wasol, jadi saya bikin 1 napas gitu, bisa kan? Boleh. Saya jangan nangis lagi, jadi saya bikin 1 napas itu Fatihah. Iya, boleh. Terima kasih Pak. Iya. Miminya kemarin sakitnya udah nemen gitu, jadi saya sedih gitu. Ini juga jangan ini. Ini udah sembuh, alhamdulillah. Terima kasih. Iya, Tapi iya. nggak boleh gitu 1 napas. Boleh 1 nafas. Emang kuat? Ya sih nggak apa-apa, cuma emang kuat gitu. Alhamdulillah kuat. Mungkin butuh angin. Soalnya biar jangan nangis lagi gitu. Iya. Iya. Mulai. Yang mau saya sampaikan. Kalau ngaji ya, ngaji kan kalau di sini tafsirin. Kalau ada yang nerangin cuma terjemah doang, terus dia meneranginya keluarga sendiri gimana? Nerangin keluarga
sendiri. Suka ceritain keluarga sendiri aja pengajarnya Pak. Itu mah ada dalam doang, bukan kasih. Ada yang begitu tuh gimana? Bingung saya. Dia baca Quran. Iya, jelasin Quran, jelasin Quran. Kayak kita tafsirin. Ada ustazah itu cuma terjemah doang. Kita suruh sholat kayak sana di sholat. Saya nih sholatnya nggak bisa tinggal gitu gimana? Ya, Nah, oleh kan kalau di sini kan ya kayak di luar ada tafsirnya, kalau itu rumah doang. Tapi ntar kalau terjemahnya itu kayak suara rezeki, alhamdulillah, kayak Dan nggak ceritain gitu. iya. ya kalau dia berceritanya habis buat diri sendiri ceritain jum apa? Kalau saya masih ceritain jum. Jelasin pelajaran Quran gitu ya. Ya namanya orang bisanya segitu dimaklumin. Ya adanya ilmunya segitu, mau bilang apa? Bisanya segitu. Para jamaah ibu-ibu, bapak-bapak, saya besok pagi jam 4 harus ke bandara. Ya. Iya untuk pergi. Terus saya kalau belajar ngaji kan ada sepuh, ada umur 05 baru belajar ikro. Saya nggak belajarnya kan sudah nggak ulang-ulang, ulang-ulang itu kan nggak bisa ya, nggak bisa. Jadi ya nggak diulang-ulang lah, kalau baca. Ya. Kadang-kadang ada orang belajar ngaji Quran, diajarin benar malah salah mulu, bolak-balik salah. Ya udahlah, bisa-bisa. Tapi yang kayak gitu, tetap pahalanya banyak. Ini orang pahalanya banyak. Jadi tunggu ya tunggu. Gak apa-apa, udah mau ngaji, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Pokoknya dapat pengajaran. Oh dosa itu enggak. Kita tahu nih mak. Ini misalnya baca roh salah, baca sin salah, tapi itu susah. Ya udah saya ngasih ngaji. Ya kalau Emang lisannya udah susah lidahnya. ya kalau di rumah kan udah senang mau belajar udah senang gitu. Iya, alhamdulillah. Iya ya ada 60, 65. Enggak apa-apa. Allah juga Balik-balik. maklum. Allah juga maklum. Tuntun terus. Memang kadang-kadang begitu ada orang yang diajarin susah udah tua. Makanya kalau mau dengerin orang ngaji Quran dari kecil. Kalau dari kecil udah salah susah kan? Ya gimana udah tua ya udah suruh ngaji saja dikit-dikit. Tadinya salahnya 10 terus ngaji sama kita salahnya jadi 8 lumayan. Kurang berapa? Kurang 2. Gak bisa suruh langsung udah tua susah. Lidahnya sudah susah. Jadi surah Al-Qadar ya nanti ya surah Al-Qadar saya buka tanya jawab ya waktu malam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-awwalin wal akhirin wa barik wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sayyidina ashabi Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanika. Allahumma arzuqna al-ikhlas wal istiqamah. Allahumma mahabbah. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ikhwanina alladhina sabaquna bil iman la taj'al fi qulubina lilladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.